Shalom, jumpa kembali dalam program Dua Sisi. Malam ini kita akan membahas dalam Matius 26 ayat 69 sampai ke 75, saudara. Saya akan memberi tema malam ini mengenai kesempatan kedua, second chance. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu yang menyaksikan program ini, apakah ada manusia di bawah kolong langit ini yang tidak pernah berbuat kesalahan? Kalau ada, tolong sebutkan namanya. Kalau memang ada datanya, tolong berikan kepada kami, ya saudara ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, saudara. Sama halnya dengan tokoh Alkitab yang kita bahas malam ini, saudara. Ada seorang bernama Petrus. Kalau Bapak Ibu tahu, pelajari dalam Alkitab dalam Matius 26, 69 sampai 75. Petrus orang yang sangat setia. Saya mau bilang murid Yesus yang sangat setia sama Yesus. Bahkan dia sangat berani, sangat radikal dalam mengikuti Yesus, saudara. Sampai ketika Yesus menceritakan akan ditangkap, ada peristiwa penganiayaan. Petrus salah satu orang yang berdiri lalu berkata kepada Yesus, "Aku ikut kemana kau pergi." Saudara. Kalau kita lihat di dalam pasal ini, di dalam perikop ini, saudara, kesalahan Petrus adalah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok, seperti yang Yesus kisahkan sebelum peristiwa penangkapan dirinya, saudara. Ketika ada seorang perempuan datang ke Petrus, lalu perempuan berkata kepada Petrus, "Engkau juga bersama-sama Yesus, orang Galilea itu." Respon Petrus menyangkalnya. Kita kenal dengan peristiwa penyangkalan pertama. "Aku tidak tahu apa yang kau maksud," kata Petrus kepada perempuan itu. Ketika di pintu gerbang ada hamba lain melihat Petrus dan berkata pada orang-orang yang sedang berkumpul di depan perapian itu. Orang ini berkata kepada Petrus, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Kemudian respon Petrus menyangkal dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Lalu kita kenal dengan penyangkalan Petrus yang kedua. Lalu di tempat yang sama, saudara, di depan perapian itu, orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, "Pasti engkau juga salah satu dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Karena lokasinya berbeda dengan orang-orang saat di sana, saudara. Kata Petrus. Petrus mulai mengutuk dan bersumpah kembali, "Aku tidak kenal orang itu."
Kita kenal dengan peristiwa penyangkalan Petrus yang ketiga sebelum ayam berkokok. Gak lama dari itu, ayam berkokok, saudara. Petrus teringat dengan perkataan Yesus sebelum dia ditangkap. Nanti engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok, saudara. Orang yang setia ini, orang yang mengikuti Yesus ini selama Yesus pelayanan, sebelum Yesus ditangkap, orang yang kenal dengan sangat beraninya karena background Petrus seorang nelayan yang memakai tenaganya untuk dia bekerja, ya, dia sangat kuat. Kalau saya bilang tenaganya kuat, besar, saudara. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kalau Bapak Ibu baca, orang-orang bilang ini fase di mana Petrus bertobat. Bagi saya mungkin bertobat, tapi nggak semudah itu pertobatan itu. Selama Yesus ditangkap, sampai proses penyalipan, Petrus nggak ada di sana. Petrus memang saksi dari proses penyalipan itu. Tetapi ketika terjadi peristiwa penyalipan, Petrus nggak di sana. Itu bisa kita pahami. Kenapa? Karena saat itu Yesus dikenal sebagai pemimpin sekte. Sekte Yesus ini ketika pemimpin ditangkap, pasti semua anak buahnya, anak didiknya, murid-muridnya, pengikutnya, pasti akan ditangkap. Seperti pemimpinnya. Petrus dan banyak muridnya lari ketakutan. Takut dianiaya. Bersembunyi. Takut ditangkap oleh otoritas Yahudi dan Romawi. Injil mencatat Petrus muncul kembali setelah proses penyalipan dan peristiwa kebangkitan Yesus. Pada hari ketiga pagi-pagi benar, ada perempuan datang ke makam Yesus, kubur Yesus. Lalu mendapati tidak ada tubuh Yesus sana. 3 perempuan itu lari keluar. Lalu perjalanan jumpa Petrus. Lalu Petrus lari ke sana, kubur Yesus, untuk mengecek, melihat. Istilah dikenal, mulai muncul kembali pribadi Petrus di dalam Injil, saudara. Lalu peristiwa itu ketemu lagi. Akhirnya Yesus dengan Petrus, muka dengan muka. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus pada Petrus. Di peristiwa ini, bagi saya, Yesus sedang cross-check apakah pertobatan Petrus sungguh-sungguh, apakah pertobatan Petrus itu benar-benar sudah berubah ketika dia keluar dari peristiwa penyangkalan 3 kali itu. Lalu dia selama dalam persembunyian, sudah berkontemplasi atau belum, sudah merenung atau belum, mencari kesalahan atau belum. Maka ketika Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya, 3 kali Petrus menjawab. Setelah dialog itu, Yesus bilang kepada Petrus, ikutlah aku. Bagi saya, di momen ini, Yesus sedang memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk kembali mengikut Tuhan. Yesus sedang memberikan kesempatan kedua kepada Petrus untuk melayani dia. Pertobatan Petrus dapat terlihat di dalam percakapan antara Petrus dengan Yesus. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketika Yesus bertanya pertama kali kepada Petrus. Pertanyaan Yesus kedua kepada Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perkataannya mulai berubah. Terlihat dia menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Bagi saya, pertanyaan 3 kali ini berupa penekanan, sudah. Yesus sedang mengkonfirmasi apakah pertobatan Petrus itu sungguh-sungguh. Sedang menekankan bahwa Yesus sedang melihat kesungguhan hati Petrus dalam berubah. Yesus sedang mengkonfirmasi apakah pernyataan mulut Petrus dan hatinya itu sejalan, sudah. Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Lalu Yesus berkata kepada Petrus yang saya sudah ulas sebelumnya, "Ikutlah aku." Bagi saya, peristiwa inilah Petrus mengingat, mereview kembali kesalahan apa yang pernah dia buat sebelumnya ketika dia melayani Yesus, ketika Yesus itu hidup. Petrus sedang merefleksi, sedang melihat dirinya. Apakah dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah dia sungguh-sungguh melayani Tuhan? Maka ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Petrus, ada hasil real yang terlihat dalam perubahan Petrus. Jika saudara diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, apakah perkataanmu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu terlihat dari sikapmu dan perbuatanmu, sudah. Kita lihat, saudara. Setelah Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Petrus, apa yang terjadi? Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara diberi kesempatan kedua oleh Tuhan, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk engkau kembali mengasihi, melayani, dan mengikut Tuhan. Jika engkau pernah menyangkal Yesus sebelumnya, meninggalkan Yesus sebelumnya, ketika Tuhan memberikan engkau kesempatan kedua, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu datang dalam dirimu saat ini, sudah. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kesempatan kedua yang Yesus berikan bagi Petrus. Yang pertama, Petrus menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ini bukan hal mudah, saudara. Melayani, mengabarkan Injil, itu person kita. Nggak mikirin orang banyak, tapi mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Menjadi gembala, saudara. Itu memikirkan bagaimana memberikan makanan setiap hari kepada umat-umat Tuhan. Itu tidak mudah. Tapi Petrus mengambil kesempatan itu, mengambil tanggung jawab itu untuk dia mengembalakan domba-domba Tuhan. Yang kedua, pelayanan Petrus lebih bersemangat, lebih bergairah dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Tuhan bagi semua orang. Ingat pada hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Itu karena pelayanan penginjilan kabar baik Petrus, saudara. Yang ketiga yang kita pelajari, Bapak Ibu. Sebelumnya Petrus ketika ikut Yesus selama Yesus masih hidup 3,5 tahun yang kita tahu, dia cuma ngikut Tuhan. Dia menjadi saksi kesaksian bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang. Dia menjadi saksinya. Tapi ternyata berjalan dengan Yesus tidak membuat dia punya pengenalan yang baik akan Tuhannya. Buktinya ketika Yesus ditangkap, Petrus dituduh sebagai pengikut Yesus, dia menyangkal 3 kali. Petrus kalau mau menderita seperti Yesus, dia ketakutan, dia berpikir kalau Yesus tangkap, dia pasti ditangkap dan dianiaya seperti Yesus. Dia ketakutan, dia tidak ingin menderita seperti Yesus. Tapi lihat baik, setelah diberikan second chance oleh Yesus, Petrus siap menderita demi imannya kepada Yesus. Dulu dia menyangkal dan kabur, tapi saat terakhir kali dia melayani, dia ditangkap
Dia dianiaya. Dan ketika akan disalib, Petrus berkata pada orang-orang yang ingin menyalibkannya, "Aku tidak layak disalib seperti Tuanku," katanya. Akhirnya dari kehidupan Petrus, dia disalib kebalik, saudara. Kepala di bawah, kaki di atas, dan dia mati menderita untuk Tuhan. Bagaimana dengan dirimu hari ini? Bagaimana dengan kerohanianmu sama Yesus hari ini? Sudahkah engkau mengenal Tuhanmu dengan benar? Jika engkau hari ini menyangkal Tuhan dan jauh daripada Tuhan, ketika Tuhan memberikan second chance, kesempatan kedua untuk dirimu, saya harap jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua itu. Memang pernah kau berbuat salah, tapi ketika Tuhan memulihkan engkau, berbaliklah, ikutlah Tuhan. Jangan pernah sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Jika dulu mulutmu menyangkal Yesus, tidak berani berkata tentang Yesus kepada banyak orang, tapi lihat baik ketika Tuhan memberikan grace dalam dirimu, memberikan second chance dalam kehidupan engkau, mulutmu tidak bisa berhenti menceritakan kabar baik bagi semua orang tentang Yesus Tuhan. Harus lebih bergairah, lebih bersemangat lagi, lebih radikal lagi, dan siap menderita untuk Tuhan. Doa saya, jadilah pribadi yang mengenal Tuhanmu dengan benar. Tutup Alkitabmu, dan sampai jumpa dalam program Dua Sisi berikutnya. Shalom, Tuhan berkati. Shalom sahabat The Warriors, jumpa kembali dengan saya, dan kita akan boleh sharing firman Tuhan dari pandangan yang berbeda. Kita akan ambil pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Yohanes 8. Kitab Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan dengan perikop judul perempuan yang berzina. Ayat pertama, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tema firman Tuhan saya beri kesempatan yang kedua. Kalau kita lihat cerita firman Tuhan ini, di sini kita sering kali bahwa Tuhan mau
pesan buat saudara dan saya, sama seperti perempuan ini. Ya, saat itu perempuan ini kedapatan zina. Zina itu satu hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang sudah punya pasangan. Ya, jadi jangan kita lakukan, karena ini adalah merupakan sesuatu yang dosa. Kenapa saya bilang dosa? Jelas di ayat 11 dikatakan Tuhan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Berarti perbuatan yang perempuan tadi lakukan itu adalah merupakan satu dosa. Walaupun saat itu Tuhan tidak menjatuhkan hukuman apapun buat dia, bahkan seperti kayak dilepaskan. Tetapi untuk orang-orang di sekitar pada saat itu merupakan satu perbuatan yang memang sebenarnya mereka ingin tahu nih, apa yang akan Yesus katakan ketika ada satu peristiwa ini. Karena untuk apa? Orang-orang Farisi pada saat itu ingin mencobai dia, mencari kesalahan. Bagi orang Farisi mencari kesalahan dia. Tetapi melalui ayat firman Tuhan ini, pesan buat saudara dan saya, bahwa perbuatan zina itu adalah satu perbuatan dosa. Sebagai manusia, dosa itu bukan zina saja, tetapi setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, yang tidak Tuhan sukai, yang tidak di dalam perkenanan Tuhan, itu saudara dan saya sedang melakukan dosa. Melalui ayat firman Tuhan ini, yang boleh saya sharingkan dari sisi yang berbeda adalah bahwa dia mengingatkan kepada saudara dan saya, dia tidak menghukum pada saat itu kepada perempuan itu, tetapi satu peringatan yang kuat. Saudara dan saya saat ini sama hidup di dalam dunia yang tentunya tidak bisa tidak terikat dengan dosa apapun yang kita lakukan berulang-ulang, bahkan berkali-kali, bahkan dilakukan secara sadar oleh saudara dan saya. Tuhan mengingatkan, mungkin kita lolos di dunia ini, kita seperti tidak ada yang menghukumnya. Atau bolehlah, orang suka bilang ya, ada hukum karma, nggak perlu tunggu nanti, sekarang juga terjadi. Tapi itu pun hanya kita sendiri mungkin berkata karena kekesalan kita. Belum tentu itu sesuatu yang benar. Walaupun mungkin ada firman Tuhan mengatakan apa yang kita tabur kita tuai. Tetapi melalui hal ini tadi, cerita ini tadi, Yesus tidak menghukum saat itu kepada perempuan itu. Walaupun orang lain ingin menghukumnya saat itu juga. Tapi ada pesan yang dia boleh sampaikan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Untuk kita saat ini, pesan yang boleh terjadi 2000 tahun yang lalu membuat kita diingatkan bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Untuk apa? Memperbaiki segalanya. Dimulai dari kapan? Dimulai seharusnya dari ketika firman didengar. Pendengaran akan firman Tuhan bisa melalui sharing, bisa melalui ibadah minggu, ibadah keluarga, atau kita dengar melalui media sosial saat ini. Itu merupakan satu pesan Tuhan. Bagaimana saudara dan saya merespon terhadap semuanya? Yang kita lakukan bahkan adalah kita sudah tahu nih, hal ini dilanggar, tapi kita lakukan. Nanti minta ampun aja. Ataupun mungkin dilakukan
secara tidak sadar. Tidak ada kata terlambat. Karena jelas, selama saudara dan saya berada dalam dunia ini, inilah kesempatan demi kesempatan yang Dia masih kasih sebagai anugerah, anugerah, anugerah. Orang kalau bicara kesempatan itu paling seneng ya. Misalnya ada kocokan satu door prize misalnya gitu dalam satu acara. Wah, ini gak dapat. Wah, door prize-nya ada 25 misalnya. Masih punya kesempatan nih. Masih punya kesempatan. Dan kesempatan itu dinanti-nantikan sebenarnya. Wah, pada akhirnya benar kan? Waktu pertama, kedua, ketiga enggak dapat. Waduh, di yang ke-10 saya dapat. Waduh, di yang ke-25 saya dapat. Itu kalau kocokan door prize. Jangan samakan. Ketika kita menyadari akan dosa dan pelanggaran firman Tuhan yang kita lakukan, kita masih berpikir, enggak, esok masih ada kesempatan kok untuk saya bertobat. Esok masih ada kesempatan. Yang benar adalah ketika kita tahu kita lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita tahu itu merupakan satu pelanggaran, itu merupakan satu dosa, ya harusnya waktu kita selesai melakukannya, kita sadar, ya kalau bisa jangan kita ulangi lagi. Kubur dalam-dalam. Karena ingat loh, begitu banyak dosa. Kalau mau dijabarkan, banyak sekali. Satu kubur, satu kubur, satu kubur. Tentu kalau saudara dan saya melakukannya tanpa pertolongan Tuhan, itu sungguh sangat sesuatu yang mustahil. Tapi ingat, ada Roh Tuhan, ada Roh Kudus. Dia tinggal di dalam saudara dan saya. Roh Kudus itu berbicara tentang Yesus sendiri. Pribadi Yesus yang ditinggalkan buat saudara dan saya. Sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pengingat firman. Di dalam saudara dan saya selama-lamanya. Dialah yang memampukan saudara dan saya untuk tidak lagi melakukan dosa yang berulang. Bahkan kita akan menyadari sebelum kita lakukan, kita pada akhirnya ada merasa tidak. Itu Tuhan Yesus, Roh Kudus yang di dalam saudara dan saya yang melakukan hal itu. Kalau manusia tidak mampu. Kesempatan demi kesempatan masih saudara dan saya punya. Itu yang dibilang juga selalu ada pengharapan. Tapi jangan jadikan itu menjadi sesuatu yang gampang nanti. Ingat, di dunia ini masih banyak kesempatan. Tetapi ketika kita, saudara dan saya kembali, diambil kembali, kesempatan hanya satu kali saja. Dan kesempatan itu merupakan sesuatu yang menentukan di mana akhirnya saudara dan saya tinggal untuk selama-lamanya. Seperti perempuan tadi, kita percaya, apakah ketika dia sudah dibebaskan pada saat itu, selanjutnya dia tidak melakukan dosa lagi? Firman Tuhan yang Tuhan sendiri boleh sampaikan. Dan ketika perempuan itu menyadari bahwa ini loh sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat dia, saya terlalu yakin perempuan itu akan berpikir ketika ingin melakukan dosa lagi. Firman ini menjadi satu kekuatan buat saudara dan saya, bahwa
saudara dan saya di dalam dunia ini saat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan masih begitu banyak. Tetapi biarlah kita pakai, kita isi kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang saya katakan adalah sebagai kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua. Kesempatan yang kedua. Tapi jangan sampai pada akhirnya kesempatan itu tidak akan pernah ada lagi. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya kembali, tidak ada kesempatan. Pujian bilang, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pujian itu boleh mengingatkan kita kembali bahwa kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya di dalam dunia ini sebenarnya terlalu banyak. Tetapi tidak kita isi kesempatan yang Dia berikan itu menjadi satu anugerah yang besar. Dosa dilakukan terus. Dan yang paling ngeri adalah dosa yang tidak kita lihat, dosa yang tidak kita sadari. Itu pertobatannya sedikit paling susah, karena kita tidak lihat dan kita tidak sadari. Mungkin kalau orang misalnya yang kelihatan ya, dosa merampok, misalnya kita bilang itu, wah dosa lu, jangan mencuri, membunuh. Saya yakin dia membunuh, untuk membunuh yang kedua kali masih berpikir. Tapi dosa-dosa yang tidak terlihat ini yang harus kita pikirkan. Dosa apa? Dosa ketika kita menaruh hati rasa curiga sama orang, ada rasa iri, ada rasa dendam, ada rasa mau lebih. Itu dosa, kategori dosa yang tidak terlihat dan tidak kita sadari, dilakukan terus-menerus. Ingat, ada Roh Kudusnya yang tinggal dalam saudara dan saya. Dialah yang memampukan saudara dan saya untuk mengisi kesempatan yang Tuhan masih percayakan kita ada dalam dunia ini dengan sesuatu yang memikirkan kerajaan di sorga, supaya pada akhirnya ketika tidak ada lagi kesempatan, saudara dan saya sudah berada di satu tempat yang tepat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang boleh saya sharingkan ini, ada pesan Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Buat saudara dan saya, yuk kita andalkan Tuhan saja yang tinggal di dalam kita masing-masing, untuk pada akhirnya kita bisa melepas dosa-dosa yang sering kita lakukan, baik sadar maupun tidak. Tuhan Yesus begitu baik buat saudara dan saya. Dia tidak mempersulit saudara dan saya untuk melakukan firman-Nya. Sulit tentunya kalau saudara dan saya berusaha sendiri untuk melakukannya. Tetapi karena Yesus yang dalam saudara dan saya itu sebagai Roh-Nya yang kudus, Dialah yang memampukan saudara dan saya boleh ada di dalam kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita pergunakan menjadi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dimulai dari kapan? Dimulai dari saat kita mendengar firman Tuhan, kapan saja. Dan pada saat ini dimulai dari sekarang. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita hidup di dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk benar-benar hanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.